Yo, ini bukan lagu, ini dokumenter penderitaan rakyat yang ditulis pakai tinta amarah dan kuas kesabaran yang udah patah. BPJS mau iblis long gas. Bating subuh-subuh, ngantri kayak ngantri sembako. Akhir zaman nomor antri yang 009. Dikasih jam 6, jam 7 udah jadi 809. Siapa yang ngeprint nomor segitu cepet? Setan shift pagi. Petugas bilang sistem down mulu kayak jomblo down. Tiap lihat pasangannya data di KFC. Dari rakyat oleh rakyat, tapi servernya milik jin gua rasa. Konser, mau masuk ruangan kayak mau ikut audisi idol, mau sembuh harus lawan mini bos. Angkat loket rujukan sistem error sama petugas yang staminanya cuma setengah baterai. Sakit itu ujian, tapi di BPJS ngurus berobat itu bos final. Rujukan bolak balik kayak hubungan toksik, tata ke vaskes dilempar ke B, disuruh balik band jika bola pingpong. Cuma bedanya bola pingpong aja masih dihormatin pemainnya. Dokannya bagus tapi sistemnya sumpah dah. Kalau bisa dikasih obat pasti udah dikasih antibiotik lah, terapi trauma digital. Papasok BPJS itu bukan sakit, itu side quest hidup yang gak bisa di skip. Berobat hilet menit, ngurus berkas mewah jet. Rakyat bu, ini gue lama, petugas sabar. Server mati total, printer multi anjay nambah lagi. Otakku reset pabrik. Bilang sakit kepala dikasih paracetamol, sakit gigi juga paracetamol, patah hati jelas paracetamol. BPJS ini apotek atau tiner multi kuna rugon nunggu panas. Si mati yang dingin cuma suasana hati kita nunggu panggilan yang tak pasti. BPJS itu kayak ex toxic, kamu berharap sembuh dia kasih sakit baru. Kalau lambat bikin sehat, BPJS bikin sehat seketika karena kamu udah mati rasa. Yes! Yo, ini kenyataan, bukan drama. BPJS itu berkat, tapi prosesnya kadang kayak disusun sama orang yang udah putus asa hidupnya. Terima kasih BPJS, kamu ngajarin satu les. Sabar itu wajib, waras itu opsinya. Yo, boom, katanya tulang punggung, kok tiap tahun malah tambah bungkuk. Laporan rugi tebal kayak buku, direksi bilang tenang aja bro, ini cuma uji nyali publik kok. Proyek mangkrak numpuk kayak utang mantan, janji beres cuma PowerPoint doang yang jalan. Rapatnya megah di hotel bintang 8, hasilnya cuma mohon maaf masih dalam kajian. Staffnya sibuk selfie kerja belakangan, absen jam 8 tapi datangnya jam kapan. Mobil dinas melaju kayak juragan, tapi target lari terbirit kayak dikejar anggaran. Badan usaha milik negara tapi yang milih cuma yang berkuasa, rakyat cuma penonton drama. Laba tak singgah, rugi tiap minggu, tapi bonus direksi tetap cair, kok bisa gitu? Yo boom, katanya benteng ekonomi bangsa, kok malah mirip sinetron penuh konflik, plot twist dan dusta. Publik nunggu perbaikan sampai uban tumbuh 3, tapi bos-bos bilang tenang, visi kita sampai titik mau berang. Yo, yo. BUMN makin rame mirip wahana horor. Tiap buka laporan jantung rakyat langsung tremor. Rugi triliunan direksi jawab santai tenang bro, yang penting meeting kita full kiter snack premium kok. Proyek mangkrak udah kayak monumen gagal bangsa, beda tipis sama janji dia tiap awal bulan. Niat besar hasil nihil, alasan panjang gedung megah karpet merah, asi dingin tapi performa. Aduh kayak wifi gratis, kenceng pas awal doang abis itu ngelak para stafnya kerja. Tentu saja kerja bikin seminar internal judulnya membangun integritas, isi materinya copy pas dari Google sebelum rapat dimulai. Direksi keluar mobil dinas gaya ala mafia, padahal kalau disuruh jawab target perusahaan langsung batuk-batuk pura-pura alergi. Data bumen itu singkatan, tapi rakyat bikin arti baru.
baru bukan usaha masalah negara. Soalnya tiap problem dibungkus rapi kayak hampers lebaran. Cantik di luar, busuk di dalam. Audit datang langsung pada gelisah kayak ketahuan ngobrol sama mantan. Tiba-tiba semua bilang itu sebelum saya. Yang salah manajemen sebelumnya, bukan saya. Yo, negara bilang bumen itu aset, kok asetnya mirip NFT random. Nilai naik turun tapi yang jualan janji tetap banyak banget. Rakyat cuma bisa ketawa sarkas lah. Mau sampai kapan begini? Bumen jawab santai. Wifi kamu kebal bro. Udah tradisi soalnya. Yo, masuk layanan digital BUMN. Tampilan awal kayak website tahun 2005, tapi biaya proyeknya kayak bikin naskah Bank Indonesia. Lu klik login, server mikir kayak habis makan rendang 2 panci. Muter sampai lu tua jenggot tumbuh tetep muncul notif. Silakan coba beberapa saat lagi, beberapa saat tahun depan bro. Ijaz kenapa sismenya down? Oh itu wajar bang. Jenuh penuh apa penuh dosa teknis plus penuh anggaran entah kemana. Cek kenapa fitur jarang gak jalan. Tenang itu fitur peraga untuk ditonton, bukan digunakan hiasan digital, bukan pelayanan digital. Aplikasi BUMN digital launching, acara megah spanduk segede lapangan. Ada band, ada artis, pejabat selfie, tapi begitu dipakai rakyat. Maaf aplikasi tidak bisa dibuka di hub Anda. Di hub siapa? Hub alien, hub malaikat. Sistem pembayaran online kadang berhasil kadang hilang kayak pulsa tengah malam. Kadang ke debit 2 kali, kadang duit lu melayang ke nirvana digital. Dan pak jejak lu protes. Ses bilang, tenang pak, mohon tunggu 14 hari kerja. 14 hari kerja, ini ruhon atau nunggu panen padi mbak? Digital bilang kita menuju transformasi digital. Transformasi apa? Seron aplikasi hero, server mental rakyat terror. Upgrade sistem, server makin ngadat. Maintenance, sinyal makin ngelak. Tiap update patch, bugnya nambah kayak keluarga besar pas lebaran. Lu buka platform digital BUMN, nui kayak puzzle campur mie ayam. Navigasi susah, buton kecil, tombol logo gede banget kayak sengaja suruh lu nyerah. Masuk halaman utama, notifikasi, data sedang diolah oleh siapa? Oleh jin peliharaan server. Kadang seluruh kabupaten akses bareng server, langsung KO pingsan. Masuk ICU digitality bilang ini trafiknya terlalu padat. Ya iyalah bang, namanya juga rakyat banyak, bukan grup keluarga. Chat sel wanti kita, apaan ini? BUMN, kami terus berbenah. Benar apa benar kata-kata di konferensi pers. Sinar mandul sistem gagal akses sambiar. Itu tantangan digital, era baru tantangan buat siapa? Tantangan buat warga yang mentalnya udah mau kiamat. Ada satu fitur cek status permohonan, lu klik buklet, muter sampai listrik padam, hidup lagi masih muter. Seolah-olah servernya bukan pakai komputer tapi pakai kuda narik dinamo. Data nasional dipindah-pindah kayak main puzzle, salah satu file hilang. Lu tahu dari mana? Dari berita, bukan dari instansinya. Transparansi digital versi gelap. Ini BUMN digital, nanti bawa masa depan, tapi yang datang masa lalu. Janji sistem modern, tapi lu gini aja kayak aja sabar sama malaikat pencatat amal. Janji transformasi digital, tapi yang berubah cuma papan nama proyek dan anggaran renovasi. Ruang meeting notifikasi terakhir muncul. Maaf, layanan sedang tidak dapat digunakan. Ironi selesai. Yo. Yeah. Yo.
Direksi datang rapat naik mobil 1,5 miliar. Padahal laporan kinerja merah semua. Nyaris meledak berapi-api liar. Jalan masuk kantor kayaran widget pribadi, tapi prestasi is turun naik kayak elevator mati setiap presentasi. Gayanya bossy ngomong visi jangka panjang, padahal hasil jangka pendeknya aja masih hilang. Kalau ditanya tagih langsung senyum kaku. Itu masih proses penyelarasan strategi dulu. Meeting tiap hari tapi isinya small talk. Ngopi premium, bahas liburan sama kontrak yang mungkin nanti diolah. Kalau rapat panjang iya panjang-panjang jeda dan waktu scroll TikTok di bawah meja. Direksi suka bilang kita harus efisiensi, tapi yang dipotong cuma fasilitas pegawai biasa. Fasilitas direksi tetap aman kayak kebal inflasi dan krisis dunia. Kalau perusahaan rugi dia bilang ini tantangan global. Kalau untung dikit itu bukti kepemimpinan saya yang visioner total. Lembur pegawai dianggap biasa, lembur direksi impossible. Jadwal penuh dinner dan sport class yang bergaya. Kinerja kacau bisa dibilang wajar, tapi bonus akhir tahun wah itu udah kayak tradisi sakral yang gak boleh diganggu dasar. Direksi sok tegas sok, pintar sok, strategis. Tapi kalau ada masalah besar dia hilang kayak wifi di basement kantor lama. Baru muncul lagi saat foto bareng media. Pusmamis tangan di dada, caption demi negeri tercinta. Yo, direksi BUMN Sultan di atas kertas, tapi kinerja lusuh kayak baju bekas. Tiap maju mimbar percaya diri tingkat dewa, padahal grafik performa turun lebih cepat dari harapan pemirsa. Yo, masuk kantor layanan publik. Antrinya kayak ngantri tiket konser. Bedanya konser hiburan, ini konser penderitaan massal. Nomor antrean lu 021, yang dipanggil masih 003. Padahal lu udah nunggu 2 jam. Pegawainya ngetik pakai 1 jari, ritme kayak nyari huruf di keyboard. Hurufnya pindah kialik dan bu bisa dipercepat. Jawaban paling khas negeri ini sabar ya dek. Sistemnya lemot, sistem atau adminnya abis makan siang piring keempat. Ya kenapa internet gue lemot? ISP sedang ada perbaikan jaringan. Jaringan apa? Jaringan kebohongan yang diulang tiap bulan. Ya kenapa sinyal hilang? Provider cuaca buruk lah bro. Ini cuaca cerah, matahari terang. Cuma layanan lu yang mendung. Cek website layanan pemerintah. Loading kayak lagi mikir apakah dia mau kerja atau racing jadi situs. Klik download formulir. Format dongeng 4 ukuran 4 MB tapi butuh waktu 8 menit. Seolah-olah file itu dikirim pakai burung merpati bukan internet fiber. Dan kalau kita minta bantuan, pegawai bilang coba refresh apa? Refresh hidup biar kuat hadapi drama negeri loading ini. Di negara lain warganya marah kalau internet turun dari 500 Mbps jadi 300 Mbps. Di sini warga joget syukur kalau sinyal 3 bar, kadang 1 bar aja udah kayak mukjizat. Zoom meeting penuh suara robot, gambar patah-patah suara bos kedengeran kayak hantu di radio rusak. Bedline. Udah pasrah kita hidup di zaman canggih, tapi internet rasa zombie bangun tidur. Datang ke kantor layanan, tertulis layanan prima, tapi kenyataan prima kalau pegawainya lagi mood baik. Lu tanya, Mas, bisa difoto ulang KTP saya? Masnya? Oh, maaf dek, kamera lagi rusak. Kamera apa? Kamera yang sama dari zaman dinosaurus bikin KTP. Terus disuruh balik besoknya mesinnya masih error dek lusa. Tunggu teknisinya ya, teknisi mana? Teknisi imajiner yang cuma ada di legenda kantor pemerintahan. Ya kenapa antriannya lama? Karena sistem online error. Kalau offline juga error. Ya kenapa pelayannya nendok? Karena banyak yang minta dilayani, tapi pegawainya main HP, scroll TikTok 3 jam non-stop. Internet negeri kita tuh aneh, paket terke tapi kecepatannya kayak kuruge. Stabilnya kayak sekutangan non Jawa dan zero G. Streaming film ngaca dulu Netflix jadi Netflix, YouTube jadi Ubuffer, Spotify jadi spot error. Rakyat cuma bisa bilang ya sudahlah, karena kita sudah jadi korban zombifikasi. Hati dan kena serangan, loading berkepanjangan sampai mental ikut buffering. Magnet gini lucu, bangun gedungnya canggih tapi file PDF aja lemot. Janji layanan digital kelas tunang, tapi kenyataan login gagal, server sibuk, sistem dalam perbaikan. Datang lagi besok sampai Anda mati. Beat mati pelan diganti suara notif. Maaf, jaringan tidak tersedia.
Yo, kira gid. Ya baca Ari. Yo, katanya kerja buat bangsa, tapi tiap tender kayak pesta dosa. Yang miskin makin nyungsep di dasar, yang di atas sibuk rebut kursi pasar cat yap. Proyek siluman nongol tengah malam, nilainya triliunan tapi jalanan masih bolong dalam. Tendernya tertutup katanya rahasia negara, padahal yang dapat sepupu saudara mertua sik. Bikin jalan 2 kilo, duit habis kayak buat tol, baru 2 minggu udah jebol. Kayak moral yang molor, markup data, markup harga, yang penting ada fee buat atasan yang jaga. Katanya semua transparan, tapi yang kelihatan cuma amplop dan anggaran. Audit dateng mereka langsung pura-pura sibuk, laptop dikunci, flashdisk masuk saku jas, licik tapi kalem, asik. Kursi empuk, dompet tebal, ngaku wakil rakyat tapi kelakuan bebalja. Proyek siluman di balik meja, yang penting senyum waktu kamera kerja. Kursi empuk, dompet tebal, janji mulia tapi hati abal. Katanya anti korupsi di media, padahal nunggu giliran bagi fee aja. Katanya rakyat prioritas, tapi tiap reses yang dibagi cuma nasi kotak bekas kijang. Dana aspirasi jadi alat pencitraan, yang nolak langsung dicap kurang dukungan. Kalau diserang bilang fitnah politik, padahal jelas SCTV-nya autentik. Mereka senyum di atas mimbar, tapi di bawah meja ada nota amplop liar. Jadi jangan heran kalau gede lambat maju, yang di atas sibuk ngatur panggung dan baju maju. Kursi makin empuk, roket makin penat, tapi mereka debat soal logo and warna dasi rapat papurau. Dompet tebal, ngaku suci tapi dompet skandalian. Proyek siluman, duit jalan, yang nolak disingkir bilangnya aturan. Kursi empuk, dompet tebal, ranotona kayak film gagal. Katanya cinta, lainnya orhi, padahal cinta profit pribadi. Lahai dewan terhormat, kalian bilang demi bangsa, tapi yang tumbuh cuma istana kalian sendiri. Bensin mahal, beras naik, listrik mati, tapi rapat kalian tetap catering VIP. Rakyat ae, kalian selfie, rakyat protes, kalian cuti. Rakyat minta jawaban, baleng gua tunggu sidang lanjutan. Negeri kaya, pejabat rakus yang kerja bener malah dituduh tukang rusuh. DPR dewan paling ribut, pinter bacung buruh bareng rebut kursi rebut micik. Yo, PT Pos digital katanya modern, tampilan aplikasi kayak proyek tugas sekolah. Fontnya kagak sentris, tombolnya nyeleneh kayak kodernya magang 2 jam terus pulang tidur. Lu mau kirim paket, tracking kode masuk website, loading mati. Coba refresh, muncul tulisan nomor tidak ditemukan, padahal paket lu masih di tangan abang kurir yang lagi makan bakso. Tel paket gue di mana? PT Pos sedang dalam proses. Apa? Proses keliling Indonesia, dulu baru ke rumah lu. Set kenapa lama? PP Phone. Karena jalur padat. Jalur mana? Jalur dunia lain. Aplikasi PT Pos kalau dibuka jam kerja, kadang bisa, kadang enggak. Kadang muncul tampilan setan Photoshop, kadang blank putih kayak halaman skripsi yang baru dibuka. Kalau paket hilang, lu tanya bu, paket saya gak sampai nih. Petugas jawab, oh coba tunggu 2 hari sampai 3 hari kerja. Besok lu balik, tunggu 3 sampai 5 hari. Besoknya lagi, tunggu 7 sampai 14 hari. Tunggu sampai paket lu udah expired, isinya jadi fosil. Pengiriman cepat, lu bayar mahal, tapi kecepatannya tetap sama. Secepat sinyal Telkomsel pas PLN mati alias gak ada. Kadang paket lu jalurnya lucu, dari kota Anbi balik lagi ke Al, mampir ke Si. Kayak paket lu lagi ikut wisata edukasi nasional. Datang ke kantor pos mau kirim dokumen, antrian panjang kayak pasar malam, mesin antrean mati. Petugas bilang ambil nomor manual ya, nomor ditulis tangan pakai pensil 2B. Sobek-sobek digitalisasi, ambil edition pas di counter. Petugas ngetik alamat lu dengan kecepatan 1 huruf per 2 detik, sampai lu mikir anjir ini ngetik atau lagi bermeditasi. Patah trackingnya nado. Tadi server gangguan, server apa? Server handphone jadul Nokia. Dan apa kaki muter-muter kota? Itu jalur distribusi apa? Distribusi kesabaran pelanggan.
Pos sering update aplikasi tampilan baru, performa ditingkatkan. Nyatanya tetap lemot, tetap error, tetap kayak aplikasi yang bikin HP lu minta disumbangkan ke panti asuhan. Lu mau bayar tagihan lewat pos main, kadang berhasil, kadang gak ada, kadang saldo lu hilang dulu terus baru muncul 3 hari kemudian. Sistemnya kayak orang habis bangun tidur. Lamba pelilingmu. Ini PT Pos Digital. Dari zaman perang pakai merpati sampai zaman modern pakai fiber optik, tapi kecepatannya tetap merpati yang lagi patah sayap. Janji digitalisasi canggih, tapi realita Manual lemot, error, tracking hilang, CS low respon, kurir bingung, rakyat stres. Beat pati, suara notif muncul. Maaf, layak nanti tidak dapat digunakan, silakan coba lagi nanti. Nanti 3 tahun depan. Pulsa sisa ngilang bro, bukan karena dipakai. Kayak disedot jin merah langsung lenyap tanpa jejak. Katanya masa aktif habis padahal baru ngecek. Ini bukan kartu, ini lubang hitam berefek. Gue top up 5.000 yang masuk cuma 1.000. Sisanya mungkin dipakai rapat direksi hobi tipu-tipu. Ini biaya admin, ini biaya awan. Katanya awan mana awan gelap yang nutupin neraca kerjanya. Yo, Telkomsel, oh Telkomsel. Pulsa hilang kayak dicopet satpam hotel. Sinyal naik turun kayak ekonomi gagal. Listrik mati, sinyal ikut pindah kanal. Wifi rumah makin unlock, speed test bikin trauma. Dan lozun MB aja rasanya nunggu kiamat 2. Billing naik, kecepatan turun, persenan gak sinkron. Ini bukan internet, tiga emulator kesabaran edition. Gue buka YouTube, ngeload kayak tarik nafas. Menunggu buffering muter-muter kayak stuck di lingkaran setan buntu. Katanya jaringan kami terbaik se-Indonesia. Iya terbaik kalau lombanya sprint keleletan dunia. Mati listrik, hahaha bubar sinyal seketika. Kayak pegawai yang langsung kabur pas bosnya minta data. Baru mau ngirim chat penting, tiba-tiba bukan error, ditinggal pergi. Pak tawar katanya kuat tapi mentalnya ringkih. Sedikit goyang angin langsung maaf jaringan terganggu dikit. Kalau begini terus mending surat merpati. Lebih stabil, lebih pasti murah lagi. Lo cancel Telkomsel, pulsa gua hilang lebih cepat dari promo hotel. Wifi unlock, sinyal kadang rebahan. Listrik padamnya hujan, internet pun ikutan liburan. Jadi tolonglah wahai provider merah perkasa. Jangan cuma jago bawa promo tapi kerja ogah-ogahan. Di masa pelanggan bukan sapi perah bro. Sadar dong, pulsa hilang, sinyal hilang, sabar pun ikut bohong. Yo, ini cerita tentang provider merah yang pulsa gua hilang kayak dicuri tuyul koprek. Sinyal lemes, wifi ambruk. Kalau mati listrik, ya udah, pulang kampung aja sekalian. Pulsa gua hilang bro, bukan hilang dicolong. Kayak direksi lagi rapat sisain dikit dong. Isi UAF 1000 yang kepake cuma iria. Sisanya mungkin dipake beli kopi buat KPL. Baru buka aplikasi langsung dipotong langganan premium. Premium apaan? Premium nyebelin racun maksimum. Gua cek detail pemakaian nol tapi pulsa minus. Ini bukan operator, ini lubang korupsi manis. Telkomsel, oh Telkomsel. Pulsa gua raib kayak uang negara pas audit kebongkar sebel. Sinyal naik turun kayak perasaan mantan. Wifi unlock parah kayak nilai ujian anak teladan. Wifi gua speednya kayak siput pensiun. Cari sinyal di rumah kayak lagi main game hunting setan kuning. Tiap buka YouTube buffering muter-muter kayak hidup gua yang gak maju-maju dari kemarin muter. Kalau hujan dikit sinyal langsung masuk mode baper. Kayak pasangan toksik aku butuh space, mohon sabar. Billing naik, performa turun. Ini wifi atau hubungan yang minta putus tiap subuh. Dan paling lucu, kalau mati listrik sinyal ikut mati, ikut suwung, ikut gak punya listrik. Tawarnya kayak anak magan dikit-dikit tumbang. Gua kirim chat penting malah pending baru terkirim besok siang. Mau telepon jangan mimpi kayak nyoba manggil arwah. Hasilnya cuma sinyal pergi. Gua sumpah ya ini bukan jaringan, ini lomba kreativitas. Gimana caranya bikin pelanggan naik tekanan. Telkomsel, oh Telkomsel. Pulsa hilang lebih cepat dari korupsi proyek panel. Wifi lambat, sinyal kayak ngambat. Listrik padam ya udah jaringan pun ikut cabut ngewe. Telkomsel, oh Telkomsel. Pulsa hilang lebih cepat dari korupsi proyek panel. Wifi lambat, sinyal kayak ngambat. Listrik padam ya udah jaringan pun ikut cabut ngewe. Jadi wahai provider merah tercinta, tolong dong kerja dikit. Jangan cuma gaya-gayaan iklan TV doang tiap purnama. Pelanggan bukan IM tanpa hati.
kami cuma minta satu: sinyal hidup dan pulsa gak dikeroyok mafia telekomunikasi. Kasih. Oh ya, Yo, katanya milik negara, tapi rasa-rasanya milik pejabat aja. Rakyat bayar tagihan, bensin yang direksi muda. Badan usaha negeri, tapi otaknya cari laba. Gak heran tiap bulan ada drama baru di media. Tapi yang bengkok malah tagihan sendiri. Minyak naik, listrik redup, sinyal suka ngilang. Tapi laporan mereka selalu bilang kami cemerlang. Tiket pesawat mahal, gak masuk akal. Katanya efisiensi tapi kok malah gagal. Bensin naik, biar stabil ekonomi, tapi stabilnya dompet pejabat bukan isi perut kami. Kuota hangus tiap akhir bulan, rakyat bingung, provider senyum lebarkan tangan. Katanya milik rakyat, tapi yang makmur siapa? Rakyat disuruh sabar, mereka pesta di Hotel Jakarta. Dari migas sampai kabel PLN, semua diatur tangan halus penuh kepentingan. Kalau disindir bilangnya fitnah, padahal yang nyata lebih parah dari lelucon sejarah. Rakyat angka dilang hentasi, kami imping-umping mangasi di kursi naik. Rakyat bayar, rakyat disuruh sadar, tapi pelayanan malah makin amburadul parah. Katanya bangun bangsa, tapi listrik mati, masih disuruh sabar aja. Pulsa hilang entah di mana, mungkin nyangkut di rekening orang dalam sana. Benar laba rugi kayak teka-teki, banyak angka hilang entah siapa yang nyimpen di sini. Proyek gagal bilang uji coba, yang rugi rakyat yang ketawa direksi muda. BBM naik tiap kuartal berita, tapi alasan mereka selalu demi kita. Tiket pesawat mahal, rakyat susah mudik, tapi di media pejabat selfie kayak epic. Listrik bayar pet jadi hal biasa, tapi gaji direksi gak pernah kena masa. Rakyat disuruh hemat energi, tapi gedung kementerian lampunya abadi. Mau kritik? Dibilang provokator, padahal yang ngomong cuma minta transparan bukan sponsor. Kalau semua milik negara katanya, kenapa rakyat gak pernah kebagian bahagianya? Kayaknya angka riak frustrasi, Pati Nuleka cuma yang duduk di kursinya. Rakyat bayar, rakyat disuruh sadar, tapi pelayanan malah makin amburadul parah. Cuman katanya bangun bangsa, tapi listrik mati, masih disuruh sabar aja. Diso hilang entah di mana, mungkin nyangkut di rekening orang dalam sana. Kan disuruh cinta negeri, tapi negeri gak cinta balik ke sini. Slogan besar di baliho megah, tapi di lapangan semua serba susah. Katanya badan usaha milik negara, paki terakuannya kayak swasta kejam berbaju merah. Kalau semua milik rakyat ya tolong sadar, karena yang bayar semua ini ya rakyat bukan ban-ban. Kayaknya angka riak frustrasi, tapi isi dalammu busuk penuh ambisi. Kami gak minta gratis, cuma adil dan nyata, karena nada tanpa rakyat bukan negara listrik. Banyak angka yang anstasi, tapi istri dilumi mangasi di ibu singa. Rakyat bayar, rakyat disuruh sadar, tapi pelayanan malah makin amburadul parah. Pun katanya bangun bangsa, tapi listrik mati, masih disuruh sabar aja. Pulsa hilang entah di mana, mungkin nyangkut di rekening orang dalam sana. Bumbun, sloganmu suci, tapi isi dalammu busuk penuh ambisi. Kami gak minta gratis, cuma adil dan nyata, karena negara tanpa rakyat bukan negara litensai milik. Oh ya, yo what? Bongin, sloganmu suci. Kami lebih kepada tagihan sendiri. Yo, katanya milik negara, tapi rasa-rasanya milik pejabat aja. Rakyat bayar tagihan, tapi yang senyum direksi muda. Badan usaha negeri, tapi otaknya cari laba. Gak heran tiap bulan ada drama baru di media.
Ratanya tulang punggung negeri, tapi yang bengkok malah tagihan sendiri. Minyak naik, listrik redup, sinyal suka ngilang, tapi laporan mereka selalu bilang kami cemerlang. Tiket pesawat mahal, gak masuk akal, katanya efisiensi tapi kok malah gagal. Bensin naik biar stabil ekonomi, tapi stabilnya dompet pejabat bukan isi perut kami. Kuota hangus tiap akhir bulan, rakyat bingung, provider senyum lebarkan tangan. Katanya milik rakyat, tapi yang makmur siapa? Rakyat disuruh sabar, mereka pesta di Hotel Jakarta. Dari migas sampai kabel PLN, semua diatur tangan halus penuh kepentingan. Kalau disindir bilangnya fitnah, padahal yang nyata lebih parah dari lelucon sejarah. Yotanya milik kita, tapi yang kaya cuma yang duduk di kursinya. Rakyat bayar, rakyat disuruh sadar, tapi pelayanan malah makin amburadul parah. Katanya bangun bangsa, tapi listrik mati masih disuruh sabar aja. Pulsa hilang entah di mana, mungkin nyangkut di rekening orang dalam sana. Ya, neraca laba rugi kayak teka-teki, bayar cangka hilang entah siapa yang nyimpen di sini. Proyek gagal bilang uji coba, yang rugi rakyat, yang ketawa direksi muda. BBM naik tiap kuartal berita, tapi alasan mereka selalu demi kita. Tiket pesawat mahal, rakyat susah mudik, tapi di media pejabat selfie kayak epit. Listrik bayar pet jadi hal biasa, padi gaji direksi gak pernah kena masa. Rakyat disuruh hemat energi, ketup hidung kementerian lampunya abadir. Mau kritik? Dibilang provokator, padahal yang ngomong cuma minta transparan bukan sponsor. Kalau semua milik negara katanya kenapa rakyat gak pernah kebagian bahagianya. Katanya milik kita, tapi yang nikmatin cuma penguasa. Harga naik, janji manis, rakyat sabar, pejabat bisnis. Simbol bangsa, kati simbolnya korupsi dan drama. Dari listrik sampai tiket mahal, semua dikata nol mar, padahal gak masuk akal. Rakyat disuruh cinta negeri, tapi negeri gak cinta balik ke sini. Slogan besar di baliho megah, tapi di lapangan semua serba susah. Katanya badan usaha milik negara, tapi kelakuannya kayak swasta kejam berbaju merah. Kalau suang minta biar yang dalam zaman, katanya milik kita, tapi yang kaya cuma yang duduk di kursinya. Sunya rakyat bayar, rakyat disuruh sadar, tapi pelayanan malah makin amburadul parah. Katanya bangun bangsa, tapi listrik mati masih disuruh sabar aja. Pulsa hilang entah di mana, mungkin nyangkut di rekening orang dalam sana. Yo, ini lagu buat provider merah yang katanya nomor 1. Nomor 1 nyedot pulsa, nomor 1 bikin emosi. Nomor 1 bikin orang mikir pindah, gua ke zaman pajar lagi. Let's go. Let's go. Yo, pulsa gua hilang bro, bukan hilang di jarak. Kayak karyawan magang disuruh nutupin laporan yang salah. Isi 5.000, kepake cuma 4.000, sisanya entah kemana. Mungkin nyantol di kantin kantor buat beli bakwan direksi yang mulia. Kasih bilang, biaya layanan tambahan. Tambahan apaan? Tambahan dosa, tambahan beban. Gua buka detail transaksi yang muncul cuma error. Coba ulah lagi di bagoan sampai gua beneran hilang, tenang. Ini provider apa mesin slot, isi pulsa kayak naruh koin, hasilnya kosong. Jackpotnya nyangkut di saku korporat. Sumpah pulsa gua abis tanpa pamit, kayak mantan toksik yang hilang tapi ninggalin utang kredit. Telkomsel, pulsa raib kayak duit bansos makan kabel. Sinyal naik turun gak put orang insomnia. Wifi lambat kayak hidup bapak-bapak yang kerja tanpa gaji raya. Telkomsel, pulsa raib kayak duit bansos makan kabel. Sinyal naik turun kayak put orang insomnia. Wifi
fast kayak ngetes sabar gua, bukan ngembes internet. Kan load li MB aja rasanya kayak nunggu kiamat jilid 2. Upload foto jangan mimpi lebih cepat, kirim lukisan via merpati tua. Katanya prioritas pelanggan premium. Premium dari mana? Premium neraka, premium buntung. Billing naik tiap bulan tapi kecepatan turun kayak moral koruptor. Ini bukan provider, ini simulator disiksa secara mental tiap detik. Iya sakdo. Ruas streaming bola, buffer muter sampai pemainnya pensiun. Muternya kehidupan yang stuck di toxic loop tanpa tujuan. Wifi anjlok gara-gara hujan gerimis, segitu doang bro. Sinyal kalian ini mentalnya tipis. Telkomsel, wahai raksasa merah membel. Sinyal hilang kalau gua pindah 3 meter ke sebelah meja. Wifi kayak zombie, jalan tapi setengah mati. Telkomsel, wahai raksasa merah membel. Sinyal hilang kalau gua pindah 3 meter ke sebelah meja. Wifi kayak zombie, jalan tapi setengah mati. Pulsa kayak korban begal dibantai tanpa simpati. Nah yang paling lucu, mati listrik. Tawa langsung ke bapak tiap petinju yang kejedot kipas angin listrik. Sinyal lenyap, WhatsApp pening, internet mati, tong-tong ngalingan. Ikutonya raksu, mau gerasing dulu bentar. Gua kirim pesan penting, gua kekirim audio call. Cuma ada titit, kayak jantung pesakitan. Ini jaringan apa cosplayer, wah penasaran. Ada wujudnya tapi fungsinya gak jalan-jalan. Kalau gini terus, mending gua pakai kenuangan. Lebih stabil, lebih cepat, lebih ngagetin gua jadi calon pasien tekanan. Serius, provider satu ini seringnya sok kuat dah. Bika lagi senggolangin dikit aja langsung masuk mode meninggalkan umat. Jadi tolonglah wahai provider merah megah, kerja jangan cuma jago promo dan gaya. Pelanggan bukan sapi perah yang lo sedot tiap hari. Kami cuma minta sinha, bidumpan kunstayanannya. Piper yang mafia telekomunikasi.